Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kita mau bawa ke dalam mesbahnya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami siap mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami udah mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang Tuhan. Karena pada saat kami datang kepadamu Tuhan, sesuatu yang dahsyat Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan pulihkan kehidupan kami Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau yang menjamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami Kau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami udah menaikkan pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, boleh naik Tuhan menjadi upah yang harum yang kami persembahkan di atas mesbah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi damai ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau. Haleluya, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terpujilah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dia sanggup membuat mujizat dalam hidup kita, memulihkan hidup kita. Haleluya. Yes, God.
Beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi penurut Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kehendak Tuhan yang harus menjadi prioritas atau yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 kita ulangi. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum mereka mengenal Yesus atau percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, mereka hidup di dalam percabulan, mereka hidup dalam kecemaran, mereka hidup dalam keserakahan, mereka menggosip, mereka memberitakan berita-berita yang tidak benar, dan mereka berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata yang merusak kehidupan orang lain. Tetapi setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rasul Paulus katakan harus mengalami perubahan dalam tingkah laku dan di dalam perkataan. Sebab segala bentuk perilaku yang tidak benar dan tidak baik itu berarti melakukan sesuatu yang berasal dari kegelapan. Banyak manusia yang hidup di dalam dunia ini, mereka digerakkan oleh kehendak yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Tapi kita perlu mengetahui bahwa kehendak yang ada di dalam diri tiap manusia adalah kehendak yang sudah dicemari oleh dosa. Sejak Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, kehendak manusia tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus mengatakan, kamu memang hidup di dalam dunia, tetapi harus mengetahui bagaimana kamu hidup. Artinya bisa naik motor, tetapi harus juga tahu bagaimana ketika engkau naik motor, bagaimana cara mengerem, bagaimana cara belok, bagaimana cara memberi lampu sen ketika ke kiri, ketika ke kanan, ketika jalan lurus, ketika kendaraan di depan berhenti mendadak, bagaimana sikap yang harus kita tempuh pada saat kita naik motor. Dengan kata lain, bahwa kehidupan yang sedang kita hidupi pada saat ini harus kita ketahui bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagaimana cara hidup kita sebagai seorang suami. Bagaimana cara hidup kita seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak terhadap orang tua. Bagaimana cara hidup kita
dalam berjemaat. Segala sesuatu harus bertumpu kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang ada di dalam dunia ini, dan kita kenal dengan hukum yang berlaku di dalam dunia ini. Ada peraturan-peraturan yang ditetapkan yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar, pasti kena sanksi atau mendapatkan hukuman. Ada perilaku-perilaku dalam kehidupan ini yang membutuhkan sopan santun, etika dalam berbicara, etika dalam berbuat, etika dalam bertindak. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan ini ada peraturan-peraturannya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa kehendak yang ada di dalam diri kita belum tentu semuanya benar, dan belum tentu semuanya berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan ini harus kita ketahui bagaimana kita menghidupi kehidupan sehari-hari ini. Sebab itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Efesus, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Teliti dengan seksama. Lihat dengan seksama bagaimana kamu hidup. Khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup. Seseorang yang di dalam Tuhan bisa saja meniru kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup dalam kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi seseorang juga bisa hidup sebagai umat Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak segi kehidupan yang harus kita perhatikan. Semua harus kita lakukan dengan baik. Dapat kita katakan harus semaksimal mungkin hidup dalam keadaan yang baik. Tetapi jelas bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk hidup terus dalam kesempurnaan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan kehidupan secara baik dan benar. Karena di dalam diri manusia ada satu kehendak yang harus disadari oleh manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kehendak manusia sudah tercemar. Kehendak manusia sudah terus-menerus dibelokkan oleh kuasa kegelapan. Rasul Paulus berkata, aku ingin berbuat yang baik, tetapi yang tidak baik yang kulakukan. Aku berkehendak melakukan kebenaran, tetapi yang tidak benar itulah yang kulakukan. Jadi dengan demikian, firman Allah berkata, hanya kehendak Allah yang benar di dalam dunia ini. Tetapi terhadap kehendak Allah pun seringkali sebagai orang percaya kita menerapkan apa yang namanya dengan untung rugi. Artinya ketika kita diperintahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita berpikir dalam pikiran kita, apa untungnya melakukan kehendak Tuhan? Apa ruginya
artinya melakukan kehendak Tuhan? Apakah dengan melakukan kehendak Tuhan aku capai, letih, lesu, kehilangan uang? Apakah dengan melakukan kehendak Tuhan aku menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih diberkati, lebih banyak uang? Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, jangan kita seperti Hawa yang diperdaya oleh setan, melalaikan perintah Tuhan, mengikuti kehendak setan. Tetapi pada saat kita mendengar kehendak Tuhan, jadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Kehendak artinya keinginan dan harapan yang kuat di dalam diri Tuhan. Artinya ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan ingin umatnya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mempunyai harapan yang kuat bahwa umatnya itu bisa melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mengapa umat tidak melakukan kehendak Tuhan? Karena ada prinsip dalam kehidupannya tentang untung rugi melakukan kehendak Tuhan, tentang capai atau tidak. Apakah kita harus mengorbankan sesuatu dalam melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita mendapatkan sesuatu ketika melakukan kehendak Tuhan? Sebagai orang percaya harus kita buang sikap hidup yang demikian. Terhadap kehendak Tuhan, ya kita katakan, ya akan saya lakukan. Sebab Tuhan selalu mempunyai kehendak yang baik dan terbaik dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, bukan untuk merusak kehidupan kita, bukan untuk menjatuhkan kehidupan kita, bukan untuk mengacaukan rumah tangga kita. Kehendak Tuhan membawa kita naik-naik terus dan bukan turun. Kehendak Tuhan membawa kita sebagai kepala dan bukan ekor. Kehendak Tuhan kita menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang disegani, karena kita menjadi pelaku kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kehendak Tuhan dinyatakan lewat firman yang disampaikan baik oleh Tuhan itu sendiri maupun lewat hamba yang Tuhan utus. Seorang nabi yang Tuhan utus untuk membawakan firman Tuhan kepada suatu bangsa. Firman Tuhan selalu berisi tentang kehendak Tuhan. Yang mau tidak mau sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6, kita perhatikan Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan 18. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan 18 akan saya bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Nuh. Dia harus membuat sebuah bahtera dengan ukuran yang Tuhan berikan. Dan Nuh melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Pada saat itu Nuh tidak berkata, Tuhan, apakah engkau tidak mengasihi manusia yang hidup pada saat itu? Nuh tidak mengatakan, Tuhan, bagaimana dengan kehidupanku? Bagaimana dengan rumah tanggaku? Bagaimana dengan apa yang akan ku makan dan ku minum? Jika aku harus membuat bahtera, bekerja dari pagi sampai malam. Bagaimana dengan makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kami sekeluarga? Apakah engkau akan mencukupinya? Tuhan, jika aku menuruti firman-Mu, menuruti kehendak-Mu, apakah engkau akan menjaga kesehatan tubuh jasmaniku? Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku kecapean? Bagaimana kalau tenagaku habis? Saudara, Nuh tidak berkata demikian. Kenapa? Dia tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik yang harus dia lakukan. Milikilah sikap atau karakter untuk selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu roh dan hidup. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, bukan kita sendiri yang mengerjakannya, tetapi ada roh Allah yang turut bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu sebagian orang bisa melakukan kehendak Allah karena mereka memiliki kehidupan roh yang benar, memiliki kehidupan roh yang baik, memiliki kehidupan roh yang terkoneksi dengan roh Allah. Tetapi sebagian orang tidak melakukan kehendak Allah, bahkan juga memberontak terhadap perintah Allah. Seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke kota Tarsus. Pada saat Allah menyatakan kehendaknya, dia berfirman secara langsung kepada Nuh. Dia juga berfirman secara langsung kepada Abraham untuk meninggalkan negeri nenek moyangnya menuju satu tempat yang Abraham sendiri belum tahu.
tetapi dia pergi melakukan kehendak Tuhan. Pada saat Abraham diperintahkan oleh Allah mempersembahkan Ishak, anak perjanjian, anak sulung, yang dia nantikan 25 tahun. Masa aku harus mempersembahkannya? Aku harus membakar, menjadikan anak ini sebagai korban bakaran di hadapanmu. Abraham tidak berdalih-dalih. Sekalipun dia harus mempersembahkan Ishak, namun dia menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Efesus. Kita kembali pada Efesus pasal yang ke-5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya ketika kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ini, baik Allah berfirman secara langsung kepada kita, baik kita mendengar firman Tuhan lewat seorang hamba Tuhan yang menyampaikannya, baik Allah berfirman kepada kita lewat pembacaan Alkitab, biarlah kita memiliki satu prinsip: aku melakukan kehendak Tuhan. Sebab pada saat seseorang tidak melakukan kehendak Tuhan, pada saat seseorang menolak kehendak Tuhan, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu bodoh. Dengan kata lain, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan adalah orang bodoh. Saya kalau tidak melakukan firman Tuhan dikatakan sebagai orang bodoh. Saya tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan dikatakan saya sebagai orang bodoh. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan apa adanya dikatakan saya sebagai orang bodoh. Saya harus menyampaikan firman Tuhan yang menegur dosa. Kalau saya tidak menyampaikannya, saya adalah orang bodoh. Setiap orang yang mendengar namun tidak melakukan apa yang dia dengar, firman Tuhan katakan, itu adalah orang bodoh. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Usahakan artinya ambil satu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, seluruh anggota tubuh kita untuk maksud Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada kita, usahakan terima firman itu. Kerahkan seluruh pemikiran kita, kerahkan seluruh kepintaran kita untuk menerima firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk didengarkan dan kita serius dengan wajah yang serius mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus menangkap firman yang kita dengarkan, mengerahkan pikiran kita, tenaga kita,
supaya firman itu kita dapatkan. Sebab itu seringkali saya katakan, ketika dengar firman Tuhan, ketika beribadah, berpusatlah kepada peribadatan. Ketika menyanyi, berpusatlah pandangan saudara kepada puji-pujian, kepada arahan WA, bagaimana. Ketika mendengarkan firman Tuhan, konsentrasi terhadap berita yang kita dengar. Segala kegiatan-kegiatan game dan lain-lain, tanggalkan terlebih dahulu. Konsentrasi. Bagaimana mungkin kita akan mengerti kehendak Tuhan kalau pikiran kita bercabang? Bagaimana mungkin kita akan menerima kehendak Tuhan kalau pikiran kita terbagi-bagi? Nah, saudara, kehendak Tuhan harus kita tanggapi dengan penuh keseriusan, membutuhkan pikiran, tenaga, dan perbuatan. Sebab setiap firman yang kita dengarkan, kalau kita tangkap, kalau kita terima, itu akan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Itu yang akan mengubah cara hidup kita. Itu yang akan memberi kepada kita bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi ketika firman diberitakan, kita tidak menangkap, firman itu tidak menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika sampai ke rumah, kita tidak tahu firman apa yang kita dengarkan. Jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Rasul Paulus katakan, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Mengerti artinya telah dapat menangkap, memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita mendengar firman Tuhan, pasang konsentrasi yang penuh, buka hati, buka pikiran kita, buka kepandaian kita untuk menangkap setiap firman yang kita dengarkan. Ketika firman kita dengarkan dan kita tangkap firman Tuhan itu, di sanalah awal kita akan mengerti firman Tuhan. Sehingga pada saat kita mengerti firman Tuhan, di sana Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab ada bahan yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Nuh melakukan perintah Tuhan, dia mengusahakan mengerti maksud Tuhan. Dia mengusahakan melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Dia mengorbankan tenaganya, dia mengorbankan waktu yang seharusnya dia nikmati bersama keluarga. Dia mengorbankan masa beberapa lama untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia berupaya mengerti kehendak Tuhan. Yosua diperintahkan oleh Tuhan sebagai pengganti Musa. Allah berfirman kepada Yosua, engkau kuangkat sebagai pengganti Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berfirman kepadanya, Tuhan berkata, renungkanlah firman-Ku
renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Perkatakan itu. Setelah Yosua mendengar kehendak Tuhan, dia memikirkan kehendak Tuhan. Dia terus memikirkan kehendak Tuhan. Dia terus mengerahkan segala kemampuannya, segala bentuk kegiatan hanya untuk mencapai apa yang Tuhan maksudkan. Ketika Yosua melakukan perintah Tuhan, dia berhasil memasuki tanah perjanjian. Jadi seluruh kehendak Tuhan apabila kita lakukan pasti berhasil. Seluruh kehendak Tuhan yang datang kepada kita, bila kita lakukan, kita pasti akan berhasil. Seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan akan berfirman dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita, dengar dan lakukan firman Tuhan. Dengar dan lakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mendengar kehendak Tuhan, perhatikan, manusia duniawi tidak akan mengerti tentang firman Tuhan. Itu merupakan suatu kebodohan. Rasul Paulus katakan, tetapi manusia roh, dia mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi pada saat kita konsentrasi terhadap firman yang kita dengarkan, milikilah roh yang terkoneksi dengan firman Tuhan. Sebab hanya roh inilah yang bisa menangkap firman Tuhan. Allah berbicara dan hanya roh Allah yang tahu. Roh Allah akan memberitahu kepada kita apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mendengar kehendak Tuhan, itu juga kehendak yang berasal dari roh Allah yang tahu tentang diri Allah itu sendiri. Sekarang kita kembali, mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama, supaya kita cakap menanggung segala perkara. Filipi pasal 4 ayat 13. Kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan tampil menjadi seorang yang cakap menanggung segala perkara. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara. Kemudian yang kedua, Mazmur 91. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang melakukan kehendak Tuhan,
Yang pertama, dia akan menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang melakukan kehendak Tuhan dikatakan sebagai orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, aku akan melindungi dia. Aku akan menjawab seru doanya. Aku akan menyertai dia kemanapun dia pergi. Aku akan meluputkan dia dari segala kejahatan. Dan aku akan memuliakan dia. Artinya Allah akan mengangkat seluruh aspek kehidupan kita menjadi orang yang terpandang di dalam dunia ini. Yang ketiga, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawan mereka. Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang memuliakan Allah. Yang keempat, orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang akan membawa orang yang tidak mengenal Allah untuk memuliakan Allah. Kita perhatikan Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun bisa memuliakan Tuhan. Jadi mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Sebab kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita semua, untuk kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Kehendak Tuhan wajib kita lakukan. Pokoknya berserah penuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Selama kita hidup, ini adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab pengkhotbah katakan di dunia orang mati tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk memuliakan Tuhan. Artinya, setelah kita meninggal, tidak ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk berbuat baik kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Selama kita hidup, mari lakukan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu pakai kesempatan yang Tuhan berikan selama kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika Daud melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berfirman, aku tidak akan menghapuskan namanya sampai anak cucu dan keturunan berapa dari kerajaan Israel. Keturunan Daud menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan
karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang tua yang melakukan kehendak Tuhan, anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak terbatas kepada keturunan yang berapa. Yang pasti anak cucu kita diberkati oleh Tuhan ketika kita sebagai orang tua melakukan kehendak Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan, semuanya ini untuk kebaikan kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku telah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku telah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita renungkan firman Tuhan. Ketika Allah berfirman, berarti Allah sedang menyatakan kehendaknya. Ketika kita berupaya mengerti kehendak Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah akan memuliakan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Jika di hari-hari yang lalu kita melakukan kehendak Tuhan dengan keterpaksaan, kita melakukan kehendak Tuhan dengan gerutuan, kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kata-kata keluhan dan keluhan. Pada saat ini, perbaiki sikap, perbaiki hati kita, lakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketulusan. Lakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sanalah firman Tuhan, di sanalah kehendak Tuhan yang adalah roh dan hidup akan berkarya dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah roh yang dari Engkau Tuhan memimpin kami. Roh Kudus membentuk kami semua menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jika di hari-hari yang lalu kami sering mengabaikan kehendak Tuhan dan kami lebih berfokus kepada kehendak diri sendiri, pada saat ini kami mohon perbaharui kehidupan kami. Berikan semangat bagi kami untuk mengutamakan kehendak-kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus,
menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.